Bab 2, saat hati mulai dibimbing langsung oleh Allah. Ada masa ketika semua guru terasa diam, ketika buku-buku tidak lagi memberi makna, dan ketika nasihat manusia hanya menyentuh permukaan. Di saat seperti itu, sebagian orang merasa kehilangan arah, padahal sebenarnya itulah momen ketika Allah sedang mengambil alih bimbinganmu secara langsung. Ia menuntun bukan lewat suara, bukan lewat tulisan, tapi lewat rasa yang samar, rasa yang membuatmu enggan berbuat dosa, rasa yang membuatmu menjauh dari keramaian tanpa tahu mengapa. Saat itu, engkau mulai memahami bahwa bimbingan sejati bukan berasal dari luar, melainkan dari dalam hati yang telah disentuh cahayanya. Ketika Allah mulai membimbing, Ia tidak mengirimkan banyak kata, tapi menghadirkan kesadaran yang menenangkan. Engkau mulai bisa membedakan mana yang membawa cahaya dan mana yang menjerumuskan dalam gelap. Suatu kesadaran halus muncul dalam diri. Engkau tidak lagi menilai sesuatu dari tampilan luar, tapi dari rasa batin yang tenang atau gelisah. Hati menjadi seperti kompas yang tak pernah salah arah selama engkau menjaganya tetap jernih. Itulah tanda kedua dari laduni, bimbingan tanpa suara, yang hanya bisa dipahami oleh mereka yang mau mendengar dengan hati, bukan dengan telinga. Perlahan, engkau akan mulai memahami mengapa dulu banyak hal tidak berjalan sesuai rencana. Mengapa doa-doa tertentu seolah tak dikabulkan. Mengapa beberapa orang datang hanya untuk pergi. Ternyata semua itu bukan kegagalan, tapi cara Allah mengatur langkahmu agar tidak salah jalan. Ia menyelamatkanmu dari banyak hal yang tidak kau sadari, menutup jalan dunia agar terbuka jalan makrifat. Dan ketika engkau menyadari itu, bukan keluh yang muncul, melainkan rasa syukur yang dalam. Karena ternyata, sejak awal Allah tidak pernah meninggalkanmu sedetik pun. Hanya saja bimbingan ini menuntut kesabaran yang halus. Kadang engkau tidak akan paham apa yang sedang Allah lakukan dalam hidupmu. Tetapi hatimu akan terus dibimbing untuk percaya. Setiap kesulitan terasa seperti pelajaran. Setiap kehilangan menjadi panggilan. Setiap diam menjadi ruang untuk mendengarnya berbicara lewat sunyi. Di tahap ini, engkau mulai berlatih bukan untuk mencari jawaban, tapi untuk menunggu hingga Allah sendiri yang mengungkapkannya. Dan saat engkau bisa pasrah dalam ketidaktahuan, tenang dalam penantian, dan lembut dalam setiap ujian, maka di sanalah laduni mulai berakar kuat dalam dirimu. Ia tumbuh menjadi kebijaksanaan yang tidak kau pelajari, menjadi ketenangan yang tidak kau rencanakan. Hati yang dulu penuh tanya kini berubah menjadi tempat turunnya makna. Engkau tidak lagi sibuk mencari tanda-tanda Allah di luar, karena engkau telah menemukannya di dalam dirimu sendiri.